saya Niluh Nadia Laksmi Utami dari Rumpun Bahasa akan memaparkan tugas UTS mata kuliah daring dan bauran mengenai desain instruksional dengan model pembelajaran yang saya pilih, yaitu Project Based Learning. Berikut langkah pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 12 semester genap dengan materi pokok prosedur teks pada pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, di mana kompetensi dasar yang pertama 3.6 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan beberapa prosedur teks lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual, penggunaan teknologi, dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.6.2 yaitu menyusun prosedur teks lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Selanjutnya, alat dan media yang digunakan yakni YouTube, handphone, laptop, InFocus, WhatsApp, serta website. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut, melalui Project Based Learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan beberapa teks prosedur dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan benar, menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan tepat, menyusun teks prosedur dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan baik, serta membuat poster sederhana berdasarkan teks prosedur yang telah disusun terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan baik. Kemudian, sintaks model pembelajaran. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar pada kegiatan online asinkronus di dalam website dan juga WhatsApp group. Yang pertama, peserta didik mengamati poster pembelajaran tentang tips dan manual berbahasa Inggris yang tersedia di website pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan yang tersedia di website terkait struktur teks dan susunan poster dalam poster pembelajaran tersebut dan mengirimkan jawabannya di kolom komentar. Lalu, peserta didik memperhatikan susunan prosedur teks di dalam poster yang diperlihatkan, serta peserta didik dapat mengajukan pertanyaan terkait hal yang tidak dimengerti melalui kolom komentar. Selanjutnya, pada kegiatan tatap muka sinkronus, di dalam kelas guru memberikan beberapa topik prosedur teks terkait yang akan dipilih untuk membuat proyek berupa poster tips atau tutorial berbahasa Inggris. Selanjutnya, peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 5 peserta didik yang heterogen sesuai dengan minat mereka pada topik-topik yang telah diberikan. Langkah pembelajaran selanjutnya yakni mendesain perencanaan proyek, di mana guru bersama peserta didik menentukan aturan dalam pembuatan poster tips dan manual berbahasa Inggris. Lalu, guru bersama peserta didik menentukan item, alat, dan bahan yang dapat diakses dan digunakan untuk mendukung penyusunan teks dan pembuatan poster. Langkah selanjutnya yakni menyusun jadwal. Guru bersama peserta didik menyusun jadwal aktivitas, timeline, dan deadline dalam menyelesaikan proyek ini. Langkah pembelajaran selanjutnya yakni memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru memantau kemajuan aktivitas peserta didik selama penulisan teks, tips, dan manual berbahasa Inggris dengan mendatangi setiap kelompok dan menanyakan perkembangan mereka. Setelah penyusunan teks selesai dikerjakan di kelas, pembuatan poster akan dilanjutkan di rumah. Selanjutnya, kegiatan sinkronus yakni kolaborasi kelompok via WhatsApp group. Guru memantau perkembangan pembuatan poster melalui WhatsApp group. Guru menanyakan masalah yang dihadapi masing-masing kelompok, serta setiap kelompok diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang menjadi kendala mereka. Langkah pembelajaran selanjutnya yakni menguji hasil. Guru memastikan hasil teks atau poster yang telah peserta didik buat sebelum diunggah ke media sosial melalui link drive yang setiap kelompok kirimkan melalui WhatsApp personal chat.
Selanjutnya, mengevaluasi pengalaman, kegiatan asinkronus kolaborasi via sosial media. Peserta didik mengupload poster prosedur teks yang telah dibuat pada sosial media salah seorang perwakilan dari tiap-tiap kelompok dan membagikan linknya kepada grup kelas. Lalu peserta didik yang lain menyimak dan memberikan komentar terhadap poster yang telah dibuat tiap-tiap kelompok yang lain. Kegiatan selanjutnya yakni sinkronus via WhatsApp group. Satu perwakilan dari tiap kelompok merangkum komentar dari kelompok lain terhadap poster mereka sebagai masukan. Lalu guru akan memberikan umpan balik terkait poster yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Demikianlah pemaparan saya mengenai desain serta langkah pembelajaran Project Based Learning. Saya Niluh Nadia Laksmi Utami. Thank you for watching.